Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen. Saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Sulaiman, prodi PGMI, mahasiswa dari Unisa Kuningan. Yang pertama yaitu pertanyaannya, bagaimana konsep ruang lingkup psikologi. Nah, saya gambarkan ruang lingkup psikologi yaitu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Ruang lingkup psikologi terbagi menjadi dua, yaitu ruang lingkup psikologi umum dan khusus. Untuk ruang lingkup psikologi umum yaitu mempelajari tingkah laku manusia, budaya, dan normal. Nah, untuk yang khususnya yaitu mempelajari tingkah laku yang khusus menekankan pada aspek-aspek tertentu. Contohnya psikologi perkembangan, psikologi pendidikan, psikologi sosial, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu pertanyaan yang selanjutnya, gimana jelaskan sebuah materi, diantaranya ada motivasi, atensi, dan persepsi, dan lain sebagainya. Nah, saya mengambil tentang atensi dan persepsi. Nah, atensi atau perhatian adalah peningkatan aktivitas mental terhadap suatu rangsangan tertentu. Atensi diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu atensi berdasarkan intensitas terbagi menjadi satu, atensi intensif, dan dua, atensi tidak intensif. Atensi berdasarkan cara timbulnya terbagi menjadi satu, atensi spontan, perhatian tidak disengaja. Nah, itu yang spontan. Yang kedua, atensi sekehendak, perhatian disengaja. Selanjutnya, atensi berdasarkan luasnya objek yang diperhatikan terbagi menjadi satu, atensi terpencar, yaitu memfokuskan perhatian pada beberapa rangsangan stimulus, dan dua, atensi terpusat, yaitu memfokuskan perhatian pada satu rangsangan stimulus tertentu, atau stimulus tertentu. Atensi banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor pada rangsangan dan faktor individu. Faktor rangsangan untuk atensi diantaranya intensitas atau kekuatan rangsangan, atau daya tarik, perubahan atau pergantian, keteraturan suara yang tinggi, rangsangan yang terlazim dan terbiasa, isyarat atau tanda. Faktor individu untuk atensi atau perhatian antara lain minat, kondisi fisik atau kesehatan, keletihan, motivasi. Harapan karakteristik kepribadian selanjutnya ada persepsi. Persepsi atau pengamatan merupakan salah satu bentuk perilaku kognitif, yaitu suatu proses mengenal lingkungan dengan menggunakan alat indera. Persepsi juga merupakan proses pemberian arti atau makna terhadap suatu stimulus tertentu. Faktor yang mempengaruhi persepsi diantaranya faktor rangsangan, pengamatan, dan berlangsung dengan efektif apabila rangsangan yang diterima oleh individu bersifat jelas, kuat, dan berarti. Faktor individu yang mempengaruhi kualitas pengamatan antara lain adalah kualitas alat indera, kualitas pusat kesadaran atau otak, kondisi fisik, pengalaman, motivasi, perhatian, kesehatan, kepribadian, dan lain sebagainya. Faktor lingkungan juga merupakan faktor yang mempengaruhi keefektifan suatu proses pengamatan. Lingkungan yang baik dan sebaliknya, lingkungan yang kurang baik akan menghambat proses pengamatan. Nah, terus pertanyaan yang ketiga yaitu pendapat saya sendiri, pendapat Anda, apakah perubahan perilaku
manusia dan apa faktor yang mempengaruhi manusia tersebut ya. Yaitu yang menurut saya sendiri, watak dan perilaku seorang dalam kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh kepribadian sebagai misal, seorang anak yang lahir dan tumbuh di lingkungan religius, lazimnya tindak tanduknya pun bernuansa agamis. Keluarga dan lingkungan tersebut berpengaruh pada proses pembentukan kepribadian anak. Namun, kepribadian tersebut tidak hanya lahir dari reaksi individu tersebut terhadap lingkungannya, melainkan juga proses interaksi antara kehidupan. Secara definitif, kepribadian adalah ciri dan watak seorang yang konsisten, yang memberikan suatu identitas sebagai individu yang khas. Bagaimana dikutip dari buku Sosiologi 2008, artinya kepribadian terus berubah dan berkembang sering berjalan waktu. Konsep kepribadian yang dinamis ini dicetuskan oleh Erikson dari teori psikologi sosialnya, bahwa terdapat 8 tahap perkembangan manusia, dimulai dengan kelahiran dan diakhiri dengan kematian, sebagai dilansir dari Lumen Learning. Faktor yang mempengaruhi sebagai berikut. 1. Warisan biologis. Warisan biologis ini muncul dari genetik atau keturunan, misalnya bentuk tubuh tinggi atau pendek, kurus atau gemuk. Bahkan dari beberapa penelitian, sebagai penyakit dan watak tertentu juga diwariskan kepada anak-anak di dalam suatu garis keturunan. 2. Lingkungan fisik. Alam atau alam lingkungan tempat seseorang tinggal juga berpengaruh kepada kepribadian individu. Seorang yang tinggal di alam tropis lazimnya berbeda kepribadiannya dengan yang tinggal di padang pasir. Yang ketiga, berupa budaya khusus daerah atau etnis tertentu, cara hidup yang berbeda antara desa dengan kota, dan lain sebagainya. Selain itu, kelas sosial, agama, dan pekerjaan masing-masing individu juga berpengaruh membentuk watak dan personalitas seseorang. Pengalaman kelompok kepribadian juga dipengaruhi dari hubungan sosial dan pengalaman kelompok, misal dengan siapa seseorang bergaul dan berinteraksi dan lain sebagainya. 5. Pengalaman unik. Setiap orang memiliki pengalaman unik masing-masing yang mempengaruhi kepribadiannya. Setiap pengalaman tersebut pasti berbeda, kendati kejadiannya sama, namun selalu ada makna dan penafsiran berbeda terkait pengalaman tersebut. Nah, jadi tadi pertanyaannya bagaimana tentang kepribadian manusia. Nah, dengan apa pengaruh untuk kepribadian manusia sendiri. Nah, inilah jawaban dari saya sendiri. Nah, untuk yang bertanya, saya ucapkan terima kasih banyak. Nah, mungkin pertanyaan dari saya tidak cukup sempurna, karena saya juga manusia yang diciptakan tidak sempurna ya, melainkan harus menggali lebih dalam lagi. Ini mungkin dapat mewakili atas kehausan ilmu dari dosen yang telah bertanya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.